Sahabat yang baik, jumpa lagi kita di acara pembacaan naskah Cari Angin, sebuah tulisan ringan yang terbit di koran Tempo akhir pekan. Kali ini edisi 28 November 2020 dengan judul Rolex. Bagi sahabat yang tak bisa membuka link koran Tempo karena barangkali belum berlangganan, segeralah berlangganan koran edisi digitalnya. Jadi bisa seperti saya membacanya cukup lewat HP, tidak lagi pegang kertas. Nah, sementara itu sebelum berlangganan koran digital, dengerin dulu apa yang saya bacakan ini. Gratis. Tapi jangan lupa dong subscribe channel yang keren ini. Oke, saya mulai. Teks aslinya ada di tayangan ini. Siapa tahu ada beda-beda sedikit dengan apa yang saya omongkan. Rolex ini merek jam tangan untuk orang-orang kaya yang tidak tahu bagaimana menghabiskan uang. Hanya untuk mengetahui waktu, orang harus mengenakan jam tangan yang harganya ratusan juta rupiah, bahkan konon miliaran. Padahal penunjuk waktu itu ada di setiap tempat. Di mobil, di setiap ruangan, di taman kota, ada penunjuk waktu itu. Di handphone juga ada. Lebih sering mana Anda melihat handphone dibandingkan melihat jam tangan? Saya sudah lama tidak memakai jam tangan. Wong tiap saat saya melihat HP, ada penunjuk waktunya di sini. Jam tangan Rolex yang dimaksud itu dibeli Edi Prabowo di Hawaii. Juga ada tas Hermes dan entah barang mewah apa lagi. Beliau adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang sedang melakukan kunjungan kerja. Rupanya Edi Prabowo lagi banyak uang. Didampingi istri, mereka belanja barang-barang mewah itu untuk dibawa ke Indonesia. Sebuah negeri yang kita tahu lagi terpuruk karena pandemi COVID-19. Sayang sekali, kemewahan itu tidak bisa dipamerkannya kepada koleganya. Di Bandara Soekarno-Hatta, simbol kemewahan itu berubah menjadi simbol kehinaan ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita jam tangan Rolex itu. Rupanya uang yang dipakai menukar adalah hasil korupsi. Kehidupan keluarga Edi langsung runtuh. Kini ia menghadapi masalah yang berat. Tapi apa perlu kita menambahkan beban berat itu kepadanya dengan mengolok-olok bahwa langkah pertamanya masuk ke Kementerian Kelautan dengan mengizinkan ekspor lobster sudah menjadi tanda tanya besar karena bertentangan dengan kebijakan Menteri sebelumnya, Susi Pudiastuti. Apalagi adanya izin ekspor itu disertai dengan munculnya secara mendadak eksportir lobster yang kebanyakan kerabat-kerabatnya separtai. Ada satu dua di luar partainya, misalnya Fahri Hamzah yang bekas tokoh PKS. Tak perlu lagi lah kita berdebat
apakah ekspor lobster ini akan menambah pundi-pundi negara lewat pajak dan kesejahteraan nelayan jadi meningkat. Orang lebih mudah mencium akan adanya penyalahgunaan wewenang yang berbuntut pada korupsi. Bagaikan permainan catur, langkah-langkah bidak sudah bisa ditebak kemana menteri akan bergerak. Kasus memalukan buat negeri ini lebih baik dibicarakan dari sisi mental dan juga akhlak. Presiden Jokowi pernah mencanangkan revolusi mental dalam kaitan dengan maraknya korupsi. Para menteri menyambut antusias revolusi mental itu. Edi Prabowo menjelang Hari Anti Korupsi Internasional yang lalu mengunggah cuitan di akun Twitternya. Ia menulis begini: korupsi adalah musuh utama yang harus kita perangi. Bersama-sama membangun komitmen KKP menjadi birokrat yang bersih dan melayani untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan sekarang Edi sendiri yang melakukan korupsi. Bersama istrinya ia membeli Rolex dan Hermes, juga berbagai barang mewah lainnya dengan hasil korupsi. Bayangkan, pejabat setingkat menteri belum selesai dengan hidupnya karena masih membutuhkan gengsi duniawi. Jam tangan harganya miliaran rupiah. Padahal apa bedanya dengan jam tangan merek Alba, Seiko, dan lainnya? Saya sudah lupa merek-merek jam karena saya lama tidak memakai jam. Yang harganya ratusan ribu, bahkan ada yang di bawah 100.000. Kalau hanya ingin melihat perjalanan waktu. Jadi, yang mau saya katakan, revolusi mental Jokowi belum merasuk ke orang-orang dekatnya. Sementara yang ditunggu rakyat adalah pejabat panutan yang seirama antara ucapan dan perbuatannya. Revolusi mental tidak mempan kalau hanya diucapkan tanpa keteladanan. Lalu kini muncul apa yang disebut revolusi akhlak. Unik bin ajaib. Revolusi akhlak dikumandangkan dari panggung kebencian. Bagaimana kata itu bisa meresap ke masyarakat kalau yang berkoar-koar tentang revolusi akhlak justru bicaranya kasar? Tentunya ada banyak tokoh-tokoh yang masih bisa memperbaiki mental dan akhlak bangsa. Tokoh yang tak memerlukan Rolex. Sayang, mereka pada diam. Barangkali kesal dan malas berhadapan dengan para pendengung. Padahal diamnya mereka juga salah. Karena rakyat saat ini hanya mendengar dengung para pendusta. Selesai apa yang saya bacakan. Ya begitulah. Entah apa salahnya nasib bangsa kita ini. Kok masih juga belum maju-maju. Padahal slogan pemerintah yang dikumandangkan oleh Presiden Jokowi adalah Indonesia Maju. Demikian sahabat, sampai jumpa minggu depan. Rahayu.